Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VTuber semuanya, pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali. Ya, kali ini kumpul dulu, kumpul. Yo, kumpul. Saya di sini akan mengungkap kebohongan ya. Saya menemukan ungkapan kebohongan di sini ya, pemirsa. Di sini ayo kumpul dulu, kumpul semuanya. Halo, salam VTuber semuanya. Salam VTuber. Kumpul. Ayo, kumpul. Di mana ini teman-teman semuanya? Ayo pada kumpul. Ya. Kumpul. Ya. Saya tunggu ngumpulnya. Mana? Sebentar. Saya tunggu. Ayo, silakan kumpul. Kumpul dulu, kumpul semuanya, kumpul siang semuanya kumpul ya. Sudah kumpul semuanya. Saya di sini menemukan kebohongan ya. Saya menemukan kebohongan yang memang dilakukan oleh kakek-kakek ya. Kakek-kakek ini ya, kita akan sedikit review. Saya akan besarkan sedikit suara saya dengan lantang di sini ya, karena saya sangat optimis bila VTube ini akan legal ke depannya. Oke, saya di sini cukup optimis. Jadi saya di sini menemukan ada kebohongan yang disembunyikan. Ternyata diputarbalikan fakta. Dia bilang putarbalikan fakta, ternyata dia yang memutarbalikkan fakta. Oke. Di sini saya akan meng-counter attack Anda, wahai kakek-kakek. Silakan kita dengarkan dulu ya. Kita review dulu ya. YouTube-nya ini yang sudah usang ya. Kita lihat dulu ya. Kita dengarkan dulu di sini ya. Oke, nice. Kita dengarkan di sini ya. Sama sekali dari lain adalah Ketua Satgas Waspada Info. Wawancara wartawan yang tidak diberitakan kepada para sebagian dari awal. Dan situsnya juga diblokir oleh Kemenkom YouTube sebagai konten. Kita dari awal. Terus saja memutarbalikkan oleh beberapa leader VTube, diputarbalikkan. Sorry, gimana? Ulangi, Pak. Nah, di sini yang menarik, dalam wawancaranya antara wartawan Detik dengan Pak Tonggam, kemudian oleh beberapa leader VTube diputarbalikkan. Oke. Dengar ya. Oleh leader VTube diputarbalikkan. Oke, silakan. Oke, nice. Nah, inilah hebatnya para leader VTube yang mohon maaf menurut saya tidak malu-malunya terus saja memutarbalikkan. Maaf Pak, saya nggak akan malu. Karena kenapa? Saya optimis ini akan legal. Oke, silakan Pak. Apa yang diucapkan oleh Pak Tonggam itu di dalam wawancara bersama Detik.com. Oke. Yang kemudian dituangkan ke dalam podcast yang juga diupload di YouTube sebagai konten. Nice. Nah, di sini para leader VTube yang sebenarnya sudah tahu bahwa memang VTube itu sudah dinyatakan ilegal. Ya, memang dinyatakan ilegal. Kan saya bilang dinyatakan ilegal. Tapi posisinya di sini tuh tidak ada yang dirugikan, ya. Ini kan sedang berproses, ya, Jadi bukan dari perspektif jeleknya saja yang kita ambil tuh. Seluruhnya kalau saya mereview segala sesuatu itu all in, ya, bukan hanya dari sekedar jeleknya saja, tapi all in saya review. Oke? Kita lihat apa perkataannya dari kakek ini. Ya kan, yang izinnya juga sudah dicabut, dan situsnya juga diblokir oleh Kemenkominfo. Betul. Jadi sekarang kalau Anda bisa masuk ke situsnya VTube yang ada sekarang itu adalah situs dengan address baru, yang lama, yang awalnya itu sudah diblokir. Ya, Oke. no problem. Tetap saja mereka membantah, bukan saja membantah, mereka memelintir. Dia mengambil sebagian-sebagian dari ucapan Pak Tonggam itu yang seakan-akan katanya Pak Tonggam itu mendukung VTube. Ada nggak saya waktu mereview semuanya saya bilang mendukung kepada VTube? Kan tidak, ya. Saya lebih mengucap bahwa kesimpulan dari video podcast yang saya bedah kemarin itu lebih kepada alurnya yaitu 50-50. Yang ada
Yang ada Pak Tongam L. Tobing ini merasa seperti ditekan oleh kedua haters, ya. Dan dia ngomong begini, ya. Dia ngomong begini. Oke, kita bedah. Saya akan bedah dia nih ya. Oke, ayo. Saya beda ngebedahnya dengan Dugong. Kalau Dugong dengan bercanda, kalau saya dengan detail. Kalau saya beda. Oke, next. Dan perizinannya sudah diurus, sudah selesai lah kira-kira begitu. Padahal tidak seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan ya. Penggalan yang tidak diberitakan kepada para pemain VTube. Sebenarnya kalau para tidak diberitakan ya. Oke, dengar camkan baik-baik. Diputar balikan, penggalan, tidak diberitakan. 3 ya. Oke, next. Pemain VTube itu mau jernih, mau belajar lebih cerdas gitu ya. Dia bisa kok kunjungi sendiri podcast yang diupload oleh detik.com. Oke, dia bilang, ya udah datengin aja langsung ke podcastnya. Bisa kok kalau cerdas. Kalau cerdas kata dia. Oke, dia bilang ke kita kalau cerdas silakan datengin, kunjungin. Kita lihat nih kakek-kakek, kita lihat. Oke, dan dia dengarkan sendiri tanpa harus mendengarkan pelintiran. Saya dianggap melintir nih ya. Saya dianggap melintir mungkin ya, karena saya leader VTube juga gitu kan ya. Jadi mungkin ini saya merasa memelintir semuanya. Oke, kita dengarkan. Potongan-potongan yang dilakukan oleh para leader VTube. Kan kalau dia mau cerdas langsung saja dengarkan wawancara wartawan itu dengan Pak Tonggam. Oke, suruh langsung dengarkan ya. Oke, next kita dengar. Tanpa harus dipotong-potong oleh para leader VTube, kemudian dipoles sedemikian rupa. Dipoles, nice. Kapan saya pakai moles nih? Oke, next. Seakan-akan menjadi berita, OJK sekarang sudah mendukung VTube. Nah, ini yang tidak benar dan kapan saya bilang ngedukung ya? Yang ada kita di sini, saya kemarin terakhir bilang jangan rekrut member dulu sampai nanti normalisasinya keluar. Kapan ya? Oke, next. Mau saya luruskan. Jadi dia mau luruskan, padahal dia mau bengkokkan. Oke, kita lihat. Gini, tadi yang seperti saya katakan, wartawan dari detik.com akhirnya mewawancarai Pak Tonggam. Yang tak lain adalah Ketua Satgas Waspada Investasi yang berada di bawah OJK. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, inilah penggalan-penggalan yang tidak diberitakan gitu ya kepada para pemain VTube oleh para leader VTube. Nah, Anda dengarkan aja penggalan yang tidak diberitakan oleh para leader VTube kepada Anda yang bermain VTube. Kita dengarkan di sini. Kita compare. Dengar pemirsa semuanya, kita compare. Di mana saya akan lebih merinci karena podcastnya dari detik.com ini ya akan langsung terupload di Spotify Premium saya. Oke? Ya. Ini pakai Spotify anak saya ya. Saya akan rubah dulu ya di sini. Tapi nggak usah lah. Tapi ya sudah, kita rubah aja dulu. Ya, ini di mana ini akan lebih akurat ya. Saya matikan dulu sebentar, sorry, dikarenakan ada beberapa kode ya. Ya, oke. Ya, di mana ini akan lebih akurat karena podcast itu akan mendarat di Spotify. Betul ya. Spotify ini kalau kalian mau meragukan Spotify ya luar biasa ya. Oke, nice. Ini sudah menjadi akun saya sekarang ya di sini yang saya lihat. Saya lihatkan kepada semua pemirsa di sini ya. Ada botol saus, bentar ya. Set. Nah, oke, nice. Di sini kita lihat ya. Saya akan langsung ke sini ya. Kita compare wajah asli, nih menyingkap wajah asli VTube bersama Tongam L. Tobing ya. Ini dari podcastnya Tolak Miskin by Detik Finance. Oke. Nah, ini kan di sini tidak ada yang namanya saya edit ya. Saya langsung ambil dari Detik dari Spotify. Karena kenapa dari Spotify ini yang memang segala podcast itu yang memang terdaftar ya masuknya ke Spotify. Oke.
Kita play ya, sampai nanti kita samakan, kita compare. Siapa yang memotong, siapa yang memang bermaksud untuk lebih menjatuhkan ya. Kalau saya mereview segala sesuatu tanpa saya potong. Saya potong-potong itu kemarin membedah, bukan berarti mengelintirkan atau memutarbalikkan fakta. Oke, kita lihat. Kita lihat. Play. Mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga nanti itu nggak tahu itu cewek itu. Jadi pertanyaan adalah, laporan kerugian yang di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak? Laporan. Nah, ini ya, musik dulu. Pak Tongam, ini kan Pak Tongam, dengar, saya nggak megang apa-apa ya. Musik dulu, Pak Tongam. Oke, kita lihat. Siapa di sini yang memotong ya? Siapa di sini yang memotong? Siapa di sini yang memang mengabarkan hal yang tidak-tidak? Oke, kita lihat ya pemirsa ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Sebentar, saya di sini harus membuktikan ya. Dimana ini yang dari si kakek ya. Oke, kita dengar. Pak Tongam, ini kan musik Pak Tongam ini kan. Oke, kita dengar pertanyaannya. VCUP ini ternyata masih masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak? Laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Menanyakan ada nggak sih kerugian? Kita compare dengan Spotify Premium saya. Ya, kita compare dengan Spotify Premium saya. Oke, lihat, dengar. VCUP ini ternyata ulangi ya dari musik Pak Tongam. Oke. Musik Pak Tongam. Nah, lihat. Jangan bermain-main audio kalau sama saya. Saya ahlinya kalau audio. Silakan. Pak Tongam, ini kan VCUP ini ternyata masih masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak? Laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Oke, kerugian. Kita dengarkan dulu compare yang versi Pak kakek tua ini ya. Kita dengarkan dulu jawabannya dari Pak Tongam. Future View Tech ini ada VCUP. Kita ingat-ingat Pak Tongam, Future View Tech ini kita ingat ya. Oke. Itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Pak, tapi Oke. Sebelum mendapatkan izin yang sangat baik. Kita dengar versi Spotify Premium saya. Future View Tech ini ada VCUP. Itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum sampai situ terus mendapatkan izin yang baik. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh. Namun sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang dirugikan. Kita compare dengan konten yang tidak seberapa ini. Kita mundur balik. Mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum
mendapatkan izin yang baik. Pak, tapi kemana? Kemana kok ada yang dipotong sama dia? Kemana? Kok ada yang hilang? Jadi yang memotong itu siapa? Yang menggelintir itu siapa? Oke, kita lihat dari jawaban Pak Tongam. Kita lihat sekali lagi. Jadi dia ini mengambil intisari kesalahannya saja. Ya, mengambil intisari jawaban kesalahannya saja. Tidak menyeluruh. Ya, dia nyuruh kita untuk cerdas, masuk aja langsung dengerin ke podcastnya, tapi dia yang motong sambil dia yang menyiarkan, betul? Nah, kita lihat di sini, beda apa sama di sini ya, oke? Nah, oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Okay. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh Fitech ini karena memang kami meyakini masyarakat kita. Oke. Namun sampai saat demikian kata dia, ya, diteruskan. Kita dengarkan di sini. Enak aja diputar-putar, di pelintir-pelintir. Ente yang pelintir-pelintir. Minta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Pak, tapi mana itu yang kata-kata namun sampai saat demikiannya mana? Ya, dari depan aja udah kelihatan jelas bahwa yang melintir itu dia. Ya. Jadi kita ini jangan sampai menjadi benci kepada perusahaan yang hanya menurut versi OJK itu ilegal gitu loh. Ya. Kita lihat juga di satu sisi saya memang mengakui ilegal, tapi kalau selagi masih ada itikat baik ya, selagi masih ada itikat baik, selagi masih ada semuanya itu pengajuan ya, selagi masih ada ke arah hal-hal yang lebih ingin legal, kita itu harus benar-benar pintar ya untuk menelaah sebuah informasi berita. Di mana saya tuh kemarin membedah, ya, membedah bukan menggelintir. Justru dia yang menggelintir ini, ya. Di sini sudah jelas beda, ya. Diteruskan ada kata, namun sampai saat demikian belum ada masyarakat yang dirugikan. Dari sininya nggak ada. Kalau untuk di vlog yang nggak seberapa ini, di vlognya kakek-kakek, ya, itu dia. Jadi pada intinya yang mau muter balikin fakta ini siapa? Saya atau Anda? Ya. Oke, kalau saya menyeluruh, all in. Negatifnya, ilegalnya misalkan ya. Terus sampai kepada hal-hal positifnya, semuanya, bukan hanya sepotong. Justru kamu yang memotong-motong. Dia bilang, inilah beberapa penggalan yang tidak disiarkan. Jelas-jelas saya menyiarkan semuanya, mulai dari cewek kemarin yang nggak tahu itu siapa ceweknya, tiba-tiba aja nongol, ya siapa dia gitu ya, nggak disebutkan gitu kan, dia VTubers bukan, haters bukan, nggak jelas gitu kan ya, tapi salah ngomongnya gitu, ada benarnya tapi ngomongnya lebih banyaknya salah, disamain sama Miles, dia dikatakan Ponzi, ya berbeda dengan omongan Pak Tongam L. Tobing ya. Jadi sebagaimanapun usaha Anda untuk menggelintirkan, justru Anda yang menggelintirkan di sini ya, tidak akan pernah bisa, karena begitu saya membedah segala sesuatu itu mulai dari awal sampai akhir, jelas awal, pertengahan, akhir ya. Kalau ini kan ada kata yang hilang di sini. Dia bilang penggalan-penggalan yang tidak diungkapkan, saya ungkapkan semua kok. Silakan Anda tanyakan kepada seluruhnya. Siapa yang paling detail untuk membedah podcast ini? Saya. Karena kenapa? Ya saya mau semuanya tuh fair. Saya mau fair semuanya ya. Kalau mungkin ya YouTuber yang lain ya oke lah, dia nge-review ya. Tapi kalau saya bedah kata per kata, langsung sumbernya dari Spotify Premium saya. Oke? Nah ini ya, langsung ya. Jadi semuanya ini memang tanpa edit gitu loh. Ya,
Lagian kalau edit pasti kelihatan ada rekamannya, tapi ini nggak ada, gitu kan? Langsung ya. Jadi pada intinya, walaupun ini dikatakan ilegal untuk versi OJK, ya, versi OSS dan versi PSE itu sudah legal, ya. Ini ilegal karena menurut versi OJK, ya. Dan saya pun kemarin menghimbau kepada seluruh member-member, jangan ada dulu yang merekrut, ya. Karena kenapa? Kita patuhi dulu pemerintah, ya. Kita patuhi dulu, ya. Setelah kita patuhi, kita kirimkan beberapa semua testimoni tentang keberhasilan di VTube ini, ya. Sehingga nanti akan menjadi sebuah studi banding, ya, yang akan dinilai juga, oke? Yang akan dinilai juga, ya. Jadi di sini tuh kita jangan sampai percaya juga sama orang ini nih, ya, yang suka menggelintir-gelintirkan kata-kata. Bahwa jelas, ya, kalau saya di sini memang seluruhnya dari mulai musik, si hostnya itu ngomong, terus Pak Tongamnya ngomong, menjawab sampai selesai ke sini, bukan dipotong. Jadi bagian yang benci-bencinya saja yang diambil. Mana adil kayak gitu, Bos? Aduh, ente udah tua aja. Ya, jadi pada intinya kita harus paham, kita harus tahu, ya, siapa yang tidak benar-benar mengabarkan, ya, dalam pemberitaan, ya, siapa yang melintir, kita harus paham, ya, bahwa semuanya ini dia pelintir, gitu. Dia yang pelintir, ya. Iya, dia yang pelintir, sudah jelas, ya. Ini kan saya nggak akan lama-lama bikin konten ini, ya. Saya nggak akan lama-lama bikin konten ini dikarenakan botol saus di belakang saya. Bentar. Takutnya saya kecerotin ke mukanya, gitu, ya. Hati-hati, gitu. Kalau mendengarkan sesuatu sumber itu langsung, karena di websitenya detik.com itu kalau bikin podcast langsung jatuhnya ke Spotify, makanya dengerin musik, gitu, ya. Jadi jangan sampai kalian ini terputar balikan, ya. Dia akan menggiring opini masyarakat, akan lebih membenci kepada VTube. Nyatanya VTube masih dalam proses dan masih dalam pembinaan. Saya selaku VTubers juga menyuruh kepada seluruh member, jangan ada dulu yang merekrut member baru, jangan. Karena kenapa? Kita sangat mematuhi dan kita sangat ingin legal, ya. Supaya apa? Supaya surat normalisasinya keluar. Ketika saya menyerukan semuanya kepada seluruh member VTube, ternyata dibuat petisi. Ya ampun, usahanya petisi melawan testimoni, ya kalah. Lebih jelas testimoni karena berupa video yang memang membuktikan bahwa VTube ini tidak merugikan. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau misalkan kalian ini melihat videonya kakek-kakek itu, ya, saya rasa di situ yang memelintir deh. Kalau saya di sini tidak memelintir, ya. Tidak memelintir, ya. Jelas, ya, sudah sangat jelas, ya. Ada kata-kata, namun untuk kesekian kalinya VTuber ini belum ada yang merugikan, ya, tidak ada yang merugikan, gitu, ya. Sudah jelas di situ. Saya sangat optimis sekali, ya. Jadi pada intinya walaupun dikatakan legal versi OJK, tapi tanyakan juga kepada PSE, tanyakan juga kepada OSS, ternyata semuanya itu sudah ada izinnya, ya. Kita jangan sampai seolah-olah ini tuh sudah mutlak, ya. Jangan, ini masih berproses, Bung. Hati-hati, Bung, ya. Saya katakan sampai tutup, ya. Saya katakan sampai tutup nih aplikasi, silakan mainkan sampai dinyatakan, kata Pak Tongam Eltobing. VTube dinyatakan ditutup, dilarang semuanya untuk ditutup, untuk dibubarkan. Harus malam ini juga. Nah, baru kita bubar. Oke. Kalau memang belum dikatakan bubar, ya buat apa gitu. Kalau memang belum dinyatakan bubar gitu. Ini hasil dari podcast ini, ya, saya katakan ini 50-50. Di mana Pak Tongam Eltobing seperti diserang oleh kedua haters. Ketidakadilannya di mana? Pertama, tidak didatangkan sumber yang langsung dari VTube-nya, ya.
Tidak didatangkan sumber yang langsung dari VTube-nya, hanya mendatangkan perempuan itu saja, ya. Dan kita lihat juga si hostnya tidak ada rasa-rasa membelanya. Pertanyaan-pertanyaannya selalu kepada arah menekan dan arah menjadi haters. Oke? Ya. Jadi hati-hati di sini, hati-hati di sini ya. Justru kita ini harus pinter. Pak Tongam L. Tobing ini seperti diserang oleh kedua haters ya. Ditekan. Si hostnya ini tidak pernah menanyakan hal-hal yang positif ya. Tapi akan terus aja seperti itu ya. Dan mendatangkan siapa narasumber yang tidak jelas itu menurut saya ya. Di sini sudah jelas juga bahwa kakek-kakek itu yang memotong, yang memenggal semuanya. Kalau saya sorry to say. Kalau saya sorry to say, saya langsung dari Spotify. Anda sumbernya dari mana itu? Ya, nggak kelihatan tuh ya. Hati-hati. Terus ada bunyi sek, apa ya itu? Potongan-potongan yang Anda buat gitu ya. Kalau di saya nggak ada potongan-potongan suara bunyi annoying kayak gitu, nggak ada. Oke. Nice ya. Nice ya. Jadi pada intinya kalian ini para publik semuanya ya. Jangan seperti langsung membenci ya. Jangan dengarkan haters, jangan baca komentar-komentar yang ujaran kebencian di fanpage saya. Ya, karena mereka itu yang pertama tidak mempunyai pendidikan, yang kedua kemarin sirik karena saya sudah beli rumah, yang ketiga karena mereka ini nggak ngapa-ngapain, diam di tempat. Saya sudah gold gitu ya. Mereka diam di tempat gitu ya. Jadi pada intinya kita harus menelaah berita ini secara betul ya, secara detail ya. Harus kita menyikapinya secara adil. Kalau buktikan kalau Anda memang netral ya nggak usah ikut-ikutan komen kayak gitu ya. Itu jelas itu haters yang komen-komen kayak gitu, yang pedas-pedas ya. Jadi mereka ini yang memang tidak ada kemajuan sama sekali gitu ya. Jadi sebagaimanapun Anda kakek-kakek mau mematahkan, mau menggiring opini masyarakat supaya benci kepada VTube tidak bisa. Dikarenakan kenapa? Pemberitaannya itu kamu potong-potong, kamu ambil yang benci-bencinya saja, yang negatif-negatifnya saja ya, tidak keseluruhan ya. Dan sumbernya kalau saya ini langsung dari Spotify, jelas ya. Kalau kamu sumbernya dari mana nggak tahu, suaranya juga begitu merebek ya. Lain kali kalau mau bikin YouTube belajar sama saya ya. Saya sudah lulus jadi YouTuber saya. Ya, gitu ya. Dan kalian warga skema company ya, kalau masih ada yang bilang Ponzi, sudah dikatakan sama Bapak Tongam L. Tobing ya, kalau VTube ini bukan merupakan skema Ponzi dan member get member yang harus membayar di depan. No, tidak ada ya. Ya, hati-hati ya. Pokoknya untuk seluruh kalangan masyarakat yang netral, saya harapkan tetap netral ya. Jangan terprovokasi oleh komentar-komentar karena ini adalah trik zaman dulu meng-hate speak. Ya, zaman-zaman munculnya IG yang lagi diupdate dari warna coklat ke warna pink. Ya, itu kelakuannya hate speak kayak gini. Jadi sorry to say, nggak akan membar, nggak akan mempan ya. Nggak akan mempan ya. Kalau apapun itu menurut hate speak dia ngomong nyerang individu saya bodo amat, saya malah lebih baik ngopi. Hate speak silakan, saya nggak akan mempan ke saya ya. Ya jelas lah, saya difitnah, iya ya. Dia bilang mau memperjuangkan yang legal, tapi dia mitnah orang, ya gimana judulnya? Jelas-jelas mending saya, seorang VTubers yang menunggu legal versi OJK, ya. Yang menunggu legalisasi dari versi OJK gitu. Kalau haters kayak gini yang hate speak nih, mohon masyarakat jangan sampai terpancing ataupun terprovokasi ya. Dikarenakan pertama, mereka itu trik zaman dulu kayak gini. Jadi saya nggak akan mempan. Trik zaman dulu ya, trik zaman dulu. Dia sampai bilang saya ini kenapa memegokan bangsa? Oh enggak, kalau saya enggak. Kalau saya menguak sesuatunya itu lebih mendetail. Sorry to say, saya sudah sukses di sini. Anda siapa gitu ya? Dia bilang saya badut, bodo amat. Karena kenapa? Menurut saya nggak pakai hidung yang bulat, enggak ya. Saya juga di sini nggak merasa malu karena di sini saya sangat realita orangnya.
Gitu aja. Sangat realita. Saya justru nantang haters-haters untuk live langsung, mana ada. Mana ada yang berani. Mana ada yang berani gitu ya. Ya, pada intinya mereka ini lebih kepada ngurusin hidup orang ya. Mereka ingin memperjuangkan yang legal ya. Padahal mereka ini adalah melakukan hal-hal yang lebih parah, memfitnah, membuli, ujaran kebencian. Apakah itu berpendidikan? Menurut saya itu lebih-lebih daripada badut, lebih-lebih daripada ilegal itu menurut saya gitu ya. Jadi mereka ini lebih ke arah orang-orang yang bisa jadi kompetitor yang kalah ya, bisa jadi kompetitor yang kalah, bisa jadi kompetitor yang mulai sepi aplikasinya ya, mulai sepi dikarenakan ya VTube ini memang selalu menembus. Ya sekarang kan gini ya, opini-opini masyarakat sudah berbeda gitu kan ya. Jadi yang namanya perbedaan itu sebenarnya wajar-wajar aja, nggak jadi masalah. Dan saya tidak akan pernah bisa terpancing ya, karena saya selalu di mana saya tidak panas, di mana saya selalu dingin, selalu cool down, di situ saya bisa berbicara ya gitu. Jadi nggak kepancing nih sama kalian-kalian ini ya. Jadi pada intinya ya. Pada intinya, yang membedah podcast secara tidak benar adalah kakek-kakek tersebut. Jelas ya, kakek-kakek tersebut yang membedah podcast secara tidak benar. Karena hanya bagian yang benci-bencinya saja ya. Hanya bagian kata-kata yang lebih ke arah, bukan negatif sih ya, tapi lebih ke arah hal-hal yang mengujarkan kebencian, lebih hal-hal yang menyudutkan, lebih hal-hal kepada hal-hal yang menyudutkan, kepada hal-hal yang memang lebih mengarahkan VTube ini ilegal. Udah ilegal, nggak usah. Jadi kayak nggak ada kesempatan dong kalau kayak gitu, enak aja. Sementara dari Tongam El Tobing sendiri, ya kami akan terus memberikan upaya-upaya. Ngemeng, makanya ya. Ya, makanya jangan sampai semuanya ini ini ya. Silakan